Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 program studi PJJ Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami tentang mata kuliah Bisnis Intelijen dan mengambil studi kasus tentang retensi mahasiswa di perguruan tinggi. Tugas ini disusun oleh saya, Febriani Putri, lalu rekan saya Mutia Gusmita, dan ada juga Erna Sari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Baik, pada presentasi ini kita akan membahas tentang 4 agenda presentasi. Yang pertama itu ada introduction. Di introduction ini kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu yang kedua ada metode, dan metode di sini kita akan membahas tentang dataset, metode bisnis intelijen, dan alur simulasi. Lalu yang ketiga ada result, itu tentang IPO dari dua komponen BI, data warehouse, dan OLAP. Lalu yang terakhir ada discussion, yaitu tentang temuan, rekomendasi, dan tantangan dalam pengerjaan. Baik, langsung saja kita ke slide pertama. Baik, di sini ada latar belakang. Banyak perguruan tinggi yang sering masih menghadapi masalah tentang retensi mahasiswanya. Faktor ini melatar belakangi ada 3. Yang pertama itu ada dropout mahasiswanya tinggi di banyak perguruan tinggi. Yang kedua ada data mahasiswanya tersebar di berbagai sistem. Yang ketiga ada keputusan lambat dan kurang berbasis data. Retensi mahasiswa merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Tingkat retensi menggambarkan kemampuan institusi dalam mempertahankan mahasiswanya hingga lulus. Banyak faktor yang mempengaruhi retensi, seperti prestasi akademik, kondisi keuangan, tingkat kehadiran, aktivitas organisasi, dan kepuasan layanan kampus. Namun, data sering tidak terintegrasi, membuat pengambilan keputusan menjadi lambat. Lalu, apa solusi yang harus diberikan kampus? Yaitu kampus harus menerapkan sistem bisnis intelijen gunanya untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasi data mahasiswa secara efektif dan real time. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya kita mengambil 3. Yang pertama itu bagaimana bisnis intelijen dapat digunakan untuk memantau tingkat retensi mahasiswa. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa berhenti kuliah. Yang ketiga ada bagaimana hasil bisnis intelijen dapat membantu pengambilan keputusan kampus. Lalu tujuan investasinya juga ada 3. Yang pertama itu merancang simulasi bisnis intelijen untuk menganalisis retensi mahasiswa. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat retensi. Dan yang terakhir ada membantu menentukan strategi peningkatan retensi berdasarkan data. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mutia Gusmita, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada metode. Ada dataset dan pertanyaan bisnis. Pertama, data akademik. Adapun yang meliputi data akademik yaitu IPK mahasiswa, status semester, dan program studi. Kemudian ada data non-akademik, meliputi pembayaran UKT, SPP, kehadiran kuliah, aktivitas organisasi. Kemudian ada data survei, tingkat kepuasan, feedback layanan, dataset publik. Nah, pertanyaan bisnis utama. Berapa persen mahasiswa aktif setiap semester? Program studi mana dengan dropout tertinggi? Apakah IPK rendah berpengaruh terhadap retensi? Semester berapa yang paling rawan dropout? Apakah tunggakan pembayaran mempengaruhi dropout? Bagaimana hubungan kehadiran dengan keberlanjutan studi? Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan dan faktor apa paling dominan mempengaruhi retensi? Kemudian ada alur simulasi bisnis intelijensi. Yang pertama ada data collection, mulai dari sistem akademik, keuangan, absensi, dan survei mahasiswa. Kedua, data cleaning, perbaikan data duplikat, tidak lengkap atau tidak konsisten. Lalu ada data integration, seperti penggabungan ke satu database terpusat. Nah, yang keempat ada data analisis, temuan pola, hubungan dan tren retensi mahasiswa. Yang kelima ada visualization, grafik,
tabel dan dashboard interaktif. Yang keenam, decision making atau informasi sebagai dasar kebijakan kampus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Erna Sari. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya adalah result. Yang pertama ada komponen BI 1 yaitu data warehouse. Yang pertama ada input, data akademik atau IPK, semester, dan status. Lalu kedua ada data keuangan seperti pembayaran UKT. Yang ketiga data absensi mahasiswa. Yang keempat data survei kepuasan. Lalu yang terakhir ada data aktivitas organisasi. Kemudian ada proses. Yang pertama adalah data cleaning dan standarisasi format. Yang kedua penghapusan data duplikat. Yang ketiga integrasi ke satu database pusat. Yang keempat pembentukan track dan dimension tabel. Dan yang terakhir adalah pengisian data historis mahasiswa. Lalu ada output, yang pertama database terintegrasi mahasiswa, yang kedua adalah back retensi atau tabel fakta umum, yang ketiga adalah dimensi mahasiswa seperti parodi dan waktu, yang keempat dimensi keuangan, akademik, dan juga kepuasan, yang terakhir adalah data siap analisis multidimensi. Next. Lalu kemudian ada komponen BI2 yaitu OLAP, Online Analytical Processing. Di inputnya sendiri ada yang pertama ada data warehouse terintegrasi, yang kedua ada pack table atau pack retensi, yang ketiga ada dimension tabel lengkap, yang keempat data historis multi semester, yang kelima adalah variabel seperti kehadiran, IPK, pembayaran, dan juga kepuasan. Lalu ada proses. Yang pertama adalah drill down, yaitu detail hingga level individu mahasiswa. Lalu kedua adalah roll up, ringkasan tingkat fakultas ataupun universitas. Yang ketiga adalah slice dan dice, filter per semester atau jurusan ataupun kategori. Terus yang keempat, ada analisis IPK, yaitu kolerasi IPK terhadap status retensi. Yang terakhir adalah analisis keuangan, pengaruh tunggakan versus dropout. Lalu terakhir ada output, yaitu pola retensi per semester, identifikasi prodi dropout tertinggi, profil mahasiswa beresiko tinggi, analisis faktor penyebab dropout, dan juga rekomendasi kebijakan berbasis data. Next. Lalu di sini ada discussion, yaitu rekomendasi pengambilan keputusan. Ada strategis, taktis, dan operasional. Strategi sendiri yaitu rektor dan wakil rektor akademik. Yang pertama memiliki kebijakan peningkatan retensi universitas. Yang kedua, tambahan program beasiswa bagi prodi rawan dropout. Yang ketiga, program pendampingan mahasiswa berbasis data. Lalu taktis yaitu dengan dekan dan juga ketua program studi. Yang pertama, pembina akademik untuk mahasiswa IPK rendah. Yang kedua, program mentoring berdasarkan data kehadiran. Yang ketiga, evaluasi dosen dan layanan dari survei kepuasan. Lalu terakhir ada operasional, yaitu staf akademik dan juga administrasi. Yang pertama adalah hubungi langsung mahasiswa beresiko dropout. Yang kedua adalah ingatkan mahasiswa menunggak pembayaran. Yang terakhir, yang ketiga adalah memantau kehadiran dan administrasi cuti. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mutia. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Yang terakhir ada discussion tantangan dalam pengerjaan tugas. Adapun keterbatasan data real, seperti data mahasiswa nyata bersifat rahasia dan tidak tersedia untuk umum. Simulasi harus menggunakan data hipotesis yang dibuat sesuai skenario sehingga hasil analisis bersifat ilustratif. Ada rancangan dashboard BI, merancang dashboard yang informatif namun tetap mudah dipahami, memerlukan pemilihan visualisasi yang tepat untuk setiap jenis data dan kebutuhan pengguna di setiap level. Kemudian ada kompleksibilitas.
Integrasi sistem menggabungkan data dari berbagai sumber seperti akademik, keuangan, absensi, survei, memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur data dan standar format yang berbeda-beda. Kemudian ada keterbatasan tools atau software, seperti implementasi nyata menggunakan software BI, Power BI, Table, memiliki kurva belajar tersendiri. Simulasi ini biasanya dilakukan secara konseptual tanpa implementasi teknis penuh. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita sudah mencapai di akhir presentasi, yaitu terakhir ini kita akan membahas tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya dan akan saya sampaikan yaitu penerapan bisnis intelijen itu menjadi solusi strategis bagi perguruan tinggi dalam mengelola data mahasiswa secara efektif melalui integrasi data, data warehouse, OLAP, laporan, dan dashboard. Kampus dapat memperoleh informasi akurat untuk menurunkan angka dropout dan meningkatkan retensi mahasiswa. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.